kolam koi ukuran 2 meter 50, jadi sangat minimalis sekali. 2 meter 50. Dan untuk pemipaan harus diingat, kolam ini yang sebesar 2,5 meter ini pipanya itu harus 1,5 dim. Ini saya kasih 1 dim terlalu kecil, aliran airnya itu nggak maksimal. Yang pipa Batam Dream utama harus 1,5 dim. Terus pipa antar chamber itu kalau Batam Dream utama itu 1,5 dim. Chamber antar chamber itu harus pakai 1 dim. Ini saya pakai 0,5 dim, seperempat itu kurang maksimal, kalah. Ini terjadi tekor kalau mesinnya itu di fulling. Dan untuk kaca saya pakai yang 8 mili, karena waktu saya beli cari kaca itu yang 10 mili nggak ada. Tapi langkah bagusnya lah pakai yang 12 mili, tapi juga aman-aman aja. Ini sudah kolam selama 1 tahun sampai sekarang, itu saya pakai 8 mili kacanya. Ini satu catatan lagi, harus digali. Ini saya nggak pakai digali ke dalam. Kalau didalemin 1,5 meter itu bagus malah. Jadi air itu lebih dingin, terus sama ikannya itu lebih bagus perkembangannya. Dan kalau bisa itu cat dasar di kolam itu harus dicat hitam biar kelihatan kontras sama ikan nanti. Karena punya saya itu nggak saya cat hitam, saya cat pakai snowdrop yang abu-abu, itu airnya itu nggak bagus, nggak kontras sama ikannya. Jadi saran saya, kalau bolo-bolo mau bikin kolam yang kayak gini minimalis, ya harus dicat hitam biar bagus. Nah, ini sudah hampir ya finishing lah, bisa dibilang finishing. Saya kasih no drop, setelah terakhir dikasih no drop ini saya kasih cat no drop. Nah itu kan saya kasih seperempat, dikasih 2 kan, akhirnya 1/4 kali 2 kan jadi 1/2, tapi kurang besar. Itu sebenarnya yang pantas itu harus kasih 1 dim ukurannya itu antar chamber. Kalau Batam Dream yang utama itu harus kasih yang 1,5 dim. Kalau ukuran ini volume airnya ini kurang lebih 2.800 liter, jadi anggaplah 3.000. Waktu percobaan dikasih air selama 1 hari 1 malam nggak tekor, saya kuras lagi, saya kasih lagi, saya isi lagi, coba selama 2 malam, 2 hari 2 malam aman, nggak tekor, walaupun ada sedikit sih karena namanya juga kolam baru, pasti mengalami ketekoran. Sebenarnya saya juga
pakai tukang yang nggak pengalaman di bidang ini, di bidang kolam, cuma tukang-tukang biasa. Karena dirasa nggak tekor untuk menetralisir air, racun-racun dari semen-semen dan cat-cat, saya kasih pelepah pisang selama 3 hari 3 malam. Juga saya kasih daun-daun pepaya itu. Setelah 3 hari 3 malam dikuras lagi, akhirnya saya isi lagi, dibiarin airnya selama 1 hari 1 malam. Lebih lama lebih bagus. Jangan terlalu buru-buru bikin kolam, biar nggak terjadi penyesalan di belakang hari. Ini saya coba kasih ikan kecil-kecil, kurasa bagus, nggak mati sehari semalam. Karena ikannya udah datang saya kasih. Ini sudah mulai ini masih stres ini. Jangan dikasih makan dulu selama 3 hari 3 malam ya. Waktu penaburan bibit benih, jangan dikasih makan dulu selama 3 hari 3 malam. Dan jangan lupa harus dikasih, biar cepet jinak, dikasih koi cagoy tuh, yang coklat tuh 2 paling gede, akhirnya cepet jinak juga, 1 minggu udah jinak. Dan ikan sudah sering berenang di atas. Kalau ini sudah mulai ikut tangan ini, karena dengan adanya koi penjinak, jadinya yang lain ikut juga, ikut jinak, ikut berenang di atas. Dan kolam saya sampai sekarang ini sudah 1 tahun 13 bulan. Waktu video ini diambil sudah berumur 3 bulan. Dan air sudah mulai bening. Ini ikan sudah berumur 1 tahun ini, 13 bulan ini. Walaupun sih maksimal, dan ini alhamdulillah nggak ada yang mati kok, nggak ada yang stres, mana-mana aja. Ini sudah 13 bulan, 1 tahun 1 bulan. Dan ikan ini saya beli online dari Sekar Koi, dan saya bikin kolam kayak gini ini menghabiskan kurang lebih ya 3,5 juta lah. Sama itu beda tanpa ikan, 3,5 juta. Sama ikannya ini sudah kurang lebih 5 jutaan. Sangat sederhana sekali sih. Dan ini rencananya akan direnovasi, akan dibongkar, karena akan mengganti batam trim, baik yang utama sama yang antar chamber. Dan juga pengecatan itu akan diganti dengan cat hitam. Ini masih nunggu waktu, karena pada hakikatnya memelihara ikan koi itu sebenarnya memelihara air sehat, ikan pun ikut sehat dan tidak stres, tidak gampang sakit. Kalau sudah ikannya gampang sakit, airnya tidak sehat, hanya bukan tidak mungkin ikannya akan meninggal dan mati. Oke, sekian dulu
penjelasan sedikit tentang bagaimana membuat kolam koi, kolam mini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita semua selalu diberi keberkahan, umur yang panjang, yang barokah, rezeki yang manfaat, barokah juga tentunya, dan bermanfaat bagi untuk semua.